Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Nisway Channel. Bagaimana kabar? Sehat semuanya ya. Mudah-mudahan dilimpahkan rezekinya. Oh ya guys, jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan loncengnya guys, supaya tahu kegiatan saya selama ini. Oke, kali ini saya berada di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Winhas Jember dalam rangka ini mendapat tugas dari kampus untuk jadi pembicara di Konferensi Internasional Hukum dan Hukum Islam yang keempat guys. Oke guys, itu ya saya bagaimana menyajikan makalah terkait dengan hukum, khususnya mengenai keberadaan aliran kepercayaan dalam hukum Indonesia setelah Mahkamah Konstitusi menetapkan bahwa agama itu harus berbagi juga terkait dengan aliran kepercayaan. Oke guys, ikuti ya, yuk. سيحرر معكم في هذا المؤتمر العالمي وهذا المؤتمر ومحور هذا المؤتمر عن نقطة التعاون والتقوى. سيحرر معكم في هذا المؤتمر العالمي وهذا المؤتمر ومحور هذا المؤتمر عن نقطة التعاون والتقوى. Presentasi dari Dr. Busriyanti ini sangat semangat dan banyak yang bisa kita dapatkan terkait dengan maqasidus syariah, ususil binail hukmil islami wal qanunil watani fi Indonesia, dan beliau jabarkan tadi terkait bagaimana beberapa pandangan tentang maqasid syariah, baik itu yang 5 kemudian dibagi 4. Dan pada kesempatan selanjutnya kita juga ada pemateri yang juga tidak kalah menariknya. Ini beliau datang langsung hari ini dari Lumajang ya Pak. Subhanallah, yang beliau akan menyampaikan di sini tentang dalam bahasa Arab itu Qaror Mahkamah Dusturi Am Alfen Sita Asyar. Jadi keputusan Mahkamah Konstitusi tahun 2016, bagaimana dengan adanya keputusan itu perubahan mendasar dalam keagamaan di Indonesia. Dan ini sangat nyambung dengan Pancasila yang kalau dalam bahasa Arab adalah Al-Mabadiul Khamsah. Ya, sila yang pertama adalah Al-Iman bi ilahin wahid. Baik, kita tidak memperpanjang, kita berikan langsung waktu dan kesempatan kepada Dr. Anis. Persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Saya mohon maaf, seperti Dr. Busriyanti, saya akan menyampaikan menggunakan bahasa Indonesia. Sudah izin dengan panitia maupun moderator. Tapi PowerPoint yang berbahasa Inggris ada ya Mas? Bisa dilihat. Wong Jawa itu kurang apal. Sehingga kalau ngomong gradul-gradul bahasa Inggris ya iso ae. Tapi gradul-gradul daripada memalukan lebih baik bahasa Indonesia. Apologinya kan begitu. Padahal ya mbo yopo. Baik, terima kasih. Mohon izin bahasa Indonesia, Prof. Oke. Terima kasih. Saya sampaikan pertama kepada Prof. Muhammad Nur, Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Khas beserta seluruh jajarannya. Ini saya juga didampingi dari ketua kami, Dr. Jati Nugroho, beserta teman saya, Bu Dwi. Pada panitia, demikian juga saya terima kasih, dan kepada audiens. Judul yang saya sampaikan tulisan saya ini adalah intinya terkait dengan eksistensi dari aliran kepercayaan.
aliran kepercayaan, aliran kebatinan. Selama ini kita akan menganggap bahwa negara yang berketuhanan, negara berketuhanan itu dasarnya adalah secara filosofis ada pada alinea keempat Undang-Undang Pembukaan Undang-Undang 45 dan juga ada pada kemudian diderivasi menjadi norma dasar ada pada pasal 29 ayat 2 Undang-Undang 45. Dari sini kemudian nampak bahwa sering yang kita dengar kalau kita ngomong negara berketuhanan itu adalah negara yang beragama, penduduknya beragama. Kenapa? Karena tekanannya pada ketuhanan Yang Maha Esa, kemudian dikaitkan, dijungtokan dengan pasal 29 ayat 2 dan pasal 28E dan I ayat 1. Negara beragama. Ada yang lupa dari pemaknaan ini, dari tafsir ini, bahwa ternyata setelah kita mengikuti amandemen Undang-Undang 45, ternyata ada yang mirip-mirip agama, tapi bukan agama, yaitu aliran kepercayaan. Itu diatur pada pasal 28E ayat 2. Bahwa ternyata kalau kita lihat di filosofi dasar maupun Undang-Undang 45, sebenarnya secara normatif, bahwa berketuhanan itu tidak sekedar penduduknya beragama, tapi juga penduduknya beraliran kepercayaan. Tapi sampai dengan tahun 2016 itu, aliran kepercayaan ini rupanya ada pada posisi periperial gitu, pada posisi pinggiran, bahkan tidak menjadi identitas dari penduduk Indonesia. Itu terbukti pada Undang-Undang 45, contohnya bahwa yang ditekankan penduduk berketuhanan, negara berketuhanan itu adalah penduduk beragama itu adalah pada pasal tentang sumpah presiden. Jadi menurut Undang-Undang 45 itu, presiden ketika mau menjabat itu harus bersumpah. Sumpahnya apa? Bisa dibaca di situ bahwa sumpahnya berdasarkan agama. Oleh karena itu kemudian kalau tafsir mengatakan bahwa negara berketuhanan itu negara yang mengakui penduduknya beragama itu ya karena memang di undang-undang dasarnya seperti itu, filosofi dasar maupun dalam norma dasar begitu. Itu yang pertama. Dan ini rupanya bahwa tafsir negara berketuhanan itu adalah negara beragama itu diamini oleh kebanyakan orang. Termasuk para akademisi mengatakan negara Indonesia itu negara berketuhanan adalah berketuhanan sama dengan beragama. Negara berketuhanan adalah negara beragama. Selalu begitu. Kita diajarkan begitu. Sejak kita masih di SD sampai perguruan tinggi begitu. Kalau negara berketuhanan itu ya beragama. Silasa pertama Pancasila itu negara berdasarkan ketuhanan Maha Esa. Itu orang beragama. Dan ini terus begitu. Akan tetapi tahun 2016 Mahkamah Konstitusi Indonesia itu menerbitkan suatu putusan, yaitu putusan nomor 97 garis miring PUU Romawi 14 garis miring 2016. Itu yang kemudian menata, itu tafsir resmi dari Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi, mengatakan menerima gugatan bahwa pasal tentang beragama dalam Undang-Undang Adminduk itu harus dirubah dan diubah. Jadi dikatakan bahwa kata-kata beragama dalam Undang-Undang Administrasi Pendudukan itu tidak memiliki kekuatan hukum selama tidak mencantumkan aliran kepercayaan di dalamnya. Jadi pada waktu itulah kemudian terjadi begitu putusan Mahkamah Konstitusi muncul, terjadi pro kontra gitu, diprotes. Loh, dari MUI mengatakan, loh ini berarti menyamakan antara agama dengan aliran kepercayaan begitu. Terjadi pro kontra itu. Tapi yang pro, enggak, ini sudah sesuai dengan konstitusi. Kenapa? Lupa dengan pasal 28E ayat 2 bahwa negara juga menghormati penduduk untuk berkepercayaan, intinya begitu. 28E.
Undang-Undang Dasar 45 yang di amandemen itu, bahwa Indonesia negara menghormati kebebasan untuk beraliran kepercayaan. Nah, ini yang kemudian di awal saja terjadi pro kontra itu. Tapi sekarang sudah semuanya soft, tenang saja, tidak ada masalah apa-apa. Dengan demikian maka kemudian ternyata Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi Indonesia meletakkan kembali pemahaman filosofi dasar maupun norma dasarnya bahwa memang negara berketuhanan itu, negara kebangsaan yang berketuhanan itu adalah negara yang juga di dalamnya ada termasuk penduduknya beragama dan penduduknya beraliran kepercayaan. Kemudian terjadi perubahan itu, mereaksi terhadap ada suatu diskusi yang menarik. Saya perhatikan di YouTube itu Rocky Gerung, pernah dengar ya Rocky Gerung itu? Itu diskusi dengan wakil dari MUI itu. Pertanyaannya yang cukup menggelitik kenapa kemudian saya tulis ini. Sebenarnya beragama di Indonesia itu hak atau kewajiban? Hak ya. Berarti boleh enggak beragama? Itu pertanyaan menarik itu. Perlu dikelirkan itu. Sebenarnya beragama itu hak atau kewajiban? Kalau bahasa berarti dipaksa. Di Indonesia sudah baca Undang-Undang Dasar 45. Undang-Undang Dasar 45 mengatakan hak beragama. Kalau hak beragama itu kursif dipaksakan atau tidak? Enggak toh? Berarti boleh beragama, boleh tidak beragama? Boleh. Ateis boleh. Apa dasarnya? Nah, itu pertanyaan menarik itu. Mungkin jadi kajian skripsi bagus itu. Menarik itu. Kan kita tidak pernah berpikir gitu kan pertanyaan itu. Yang sedikit sampai MUI, wakil MUI itu sampai diam ketika ditanya itu. Kalau beragama itu adalah kewajiban, coba tunjukkan pasal mana dari Undang-Undang Dasar 45 itu mengatakan bahwa Undang-Undang Dasar 45 mengatakan beragama itu kewajiban. Tidak bisa jawab. Akhirnya ditentukan bahwa itu hak. Cuma meskipun hak, tapi bingkainya harus ada, tetap ada pasal 1. Pasal sila 1 dan sila 1 Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa. Teis gitu ya. Jadi meskipun tidak beragama ya tidak apa-apa, tapi harus dengan tetap berpegang pada ketuhanan yang Maha Esa. Lah untuk membingkai orang tidak beragama tapi tetap berada ketuhanan bagaimana? Maka muncul yang namanya aliran kepercayaan. Sehingga religi untuk Indonesia dalam Kamus Bahasa Indonesia itu tidak dikatakan agama. Tapi religi itu juga percaya pada suatu kekuasaan yang adikodrati. Dan itu bukan agama. Dan itu rumahnya ditata kembali oleh MK. MK mengatakan begitu bahwa akhirnya beragama itu termasuk juga beraliran kepercayaan. Apa istilahnya ya? Aliran kebatinan. Atau ada yang mengatakan itu adalah agama lokal. MUI tidak sepakat itu. Akan terjadi penyamaan antara agama dengan aliran kepercayaan. Ini yang menarik. Apakah berarti seperti itu? Ya tidak sama. Agama dengan percayaan itu tidak sama. Bahkan para pentolannya aliran kepercayaan mengatakan aliran kepercayaan itu bukan agama. Beda, tetap bukan. Sama haknya, tapi tidak harus disamakan sistemnya, kondisinya. Itu yang harus kita pahami. Dan saya percaya itu, bahwa kita sudah sepakat bahwa aliran kepercayaan bukan agama. Dan itu sekarang sudah masuk di KTP. Kalau di Undang-Undang Adminduk itu tidak ada kolom agama, tidak ada kolom aliran kepercayaan. Ya, jadi itu di Undang-Undang Adminduk itu ada kolom. Coba lihat di KTP, itu kan agama gitu kan. Nah sekarang ini dengan adanya putusan MK nomor 97 ini, berarti tidak hanya aliran kepercayaan ditulis itu, bukan hanya agama, tapi juga aliran kepercayaan. Sehingga nanti kalau ketemu, KTP-nya apa, aliran kepercayaan, tidak ada masalah, memang itu sudah. Sehingga sekarang ada dan itu kemudian direspon oleh Menteri Dalam Negeri dengan surat edarannya bahwa memerintahkan kepada seluruh kantor
capil, catatan sipil, agar mencatat aliran kepercayaan. Meskipun macam-macam itu alirannya apa namanya, tapi kemudian di situ KTP sekarang ini kita akan melihat ada dua agama, yang 6 agama itu, yang satu aliran kepercayaan. Loh kok 6 agama? Ada pertanyaan. 6 agama, dari mana itu? Kok hanya 6 agama saja? Pernah lihat enggak? Dasarnya ada 6 agama itu. Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Di mana kita dapatkan enam agama itu? Bukan di pasalnya, tapi di penjelasan pasal 1 Undang-Undang PNPS tahun 1965, zamannya Pak Karno itu. Jadi itu baru ada 6 agama itu. Dan itu juga ternyata di Undang-Undang PNPS itu juga dimungkinkan adanya agama yang lain selama hidup. Ada seperti Zoroaster diakui di situ, ditulis di situ. Bahkan aliran kepercayaan itu, kalau Undang-Undang nomor 1 PNPS 65 itu diarahkan untuk dari apa ya, dari penghayatan kepada Tuhan Yang Esa, itu diarahkan ke sana, bukan diarahkan pada agama memang. Nah sekarang kondisinya kita bahwa dengan adanya undang-undang, dengan adanya putusan MK nomor 97 itu meletakkan aliran kepercayaan setara sejajar itu, tapi tidak sama. Konsekuensi hukumnya yang kita pikirkan ada yang pertama, bagaimana dengan hukum-hukum yang lain. Contohnya dalam Undang-Undang Perkawinan. Kalau kita lihat pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan itu dikatakan bahwa perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing dan masing-masing agamanya dan kepercayaan itu. Yang pertama kali ketika belum ada putusan MK nomor 97 itu, almarhum Profesor Hazirin mengatakan bahwa kepercayaan itu merujuk kepada agama, iman begitu. Bukan aliran kepercayaan, sehingga tidak ada perkawinan antar aliran kepercayaan, tidak ada pada waktu itu. Nah sekarang yang dipikirkan, apakah kemudian akan sah aliran kepercayaan? Kawin, tentu sah itu, karena sudah diakui oleh negara melalui putusan MK itu. Sehingga nanti kalau aliran kepercayaan sama aliran kepercayaan ya kawin, tidak ada masalah, jelas itu. Cuma kemudian apakah orang beraliran kepercayaan kawin dan Islam itu sah atau tidak, atau aliran kepercayaan dengan orang Hindu kawin sah atau tidak, lah itu persoalan-persoalan yang lain itu. Yang kemudian ada peraturan Mahkamah Agung atau apa yang menginstruksi ya agar tidak menerima pencatatan, agar tidak menerima gugatan mengenai perkawinan antar agama ya, ada ya yang barusan ini ya, Mahkamah Agung itu SE ya, SE surat edaran yang bisa dilihat sebenarnya SE itu ya apa sih posisi hukumnya itu yang pertama. Jadi yang kedua, ini yang menarik lagi, dengan putusan ini berarti di bidang pendidikan akan mengarah kepada adanya guru-guru yang beraliran kepercayaan. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian di SD, SMP, SMA itu, bahkan mungkin di perguruan tinggi, kalau ada pendidikan agama itu mungkin ada pendidikan aliran kepercayaan. Nanti akan begitu itu. Kan menarik itu. Kenapa? Kita kan sudah secara negara diakui aliran kepercayaan ini. Hanya sama itu, yang selama ini tidak ada. Biasanya kalau di kita kan ada guru agama Islam, guru agama Kristen, dan sebagainya itu. Berarti dengan adanya putusan 97 ini memasukkan aliran kepercayaan, menjadikan kita harus menyediakan dana dan juga guru-guru yang akan mendidik anaknya beraliran kepercayaan. Kira-kira begitu ini. Yang tidak tahu bagaimana sistemnya ini masih belum. Yang terakhir, jika selama ini kita mengenal penodaan agama, ya kan gitu kan? Jadi yang bisa dihukum hanya orang yang melakukan penodaan agama, menghina agama gitu. Sekarang tidak. Menghina aliran kepercayaan termasuk juga penodaan aliran kepercayaan sekarang ada. Di mana letaknya? Kita lihat di Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP. Yang 3 tahun lagi nanti akan berlaku, ternyata di situ di pasal 300 diatur bahwa termasuk penodaan itu penodaan terhadap aliran kepercayaan.
Oleh itu kemudian 3 tahun ke depan itu kita lihat apa ada kira nanti yang menghina terhadap aliran kepercayaan, menodai. Itu termasuk penghinaan. Pasal penodaan agama dan penodaan aliran kepercayaan. Nah, Ibu sekalian, demikian kira sekilas apa yang saya sampaikan pikiran saya, bagaimana putusan Mahkamah Konstitusi sudah merubah secara filosofis maupun norma dasarnya, termasuk norma-norma yang bersifat implementasi. Saya kira demikian, saya akhiri. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Menarik sekali apa yang disampaikan oleh Dr. Anies. Kita jadi semakin terbuka terkait dengan undang-undang dan sangat dalam apa yang tadi disampaikan. Baik, untuk selanjutnya kita akan buka sesi tanya jawab pada kesempatan kali ini. Baik, kita akan buka untuk 3 penanya. Saya persilahkan kepada audien untuk menanyakan. Baik, silakan.